perkutut katuranggan bedah karang ya, itu memang kalau di alam ya, itu kalau manggung sampai tembus di jarak 500 sampai 750 meter. Dulu era 1200. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada bersama saya Mayu Sundiko. Ini bukan pertama-tama baru kita melaksanakan aturan untuk sebuah persiapan dan berbagai. Baik ya pemirsa, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya, salam rahayu, kagem kita sedaya pecinta perkutut lokal alam se-Nusantara. Di kesempatan kali ini ya pemirsa ya, di hari Jumat kali ini ya, saya ingatkan ya, jangan lupa nanti yang cowok-cowok ya, jangan lupa nanti sholat Jumat ya. Sekarang ya, saya sedikit akan mengupas ya, akan mengulas tentang perkutut katuranggan bedah karang. Perkutut katuranggan bedah karang ini terdapat ciri mati di anggungannya atau di suaranya ya, yang tembus di jarak jauh ya, di jarak sampai 750 meter. Burungnya ada di samping saya. Memang ya, kalau kita membahas tentang perkutut katuranggan itu ada ciri mati di fisik, juga ada di suara ya, juga ada di perilaku. Nah, jadi 3 jenis ya, ada di fisik tubuh, ada di suara, ada di perilaku ya. Nanti untuk mengupas 3-tiganya ini nanti di lain video ya, karena sekarang saya akan fokus mengulas tentang perkutut katuranggan bedah karang ya, karena waktunya mepet juga di hari Jumat. Nah, untuk katuranggan bedah karang ya, ini itu di alam ya, di samping saya ini tembus di jarak 750 meter ya. Jadi memang ya, kalau burung di tengah hutan ya, ini mendiami hutan jati borang, ini bersemayam di hutan jati ya, di pohon jati yang paling tinggi ya. Dan kalau manggung ya, ini tembus di jarak yang sangat jauh sekali ya. Jadi pemikat saya itu mencari burung ini itu jalan kaki sampai lama sekali ya, dan ketemunya itu di atas pohon yang paling besar, paling tinggi ya. Jadi ini kalau manggung ya, kur ketekuk, jadi seperti menghentak gitu ya, menghentak jauh, membedah hutan ya, melewati pohon-pohon. Memang kenapa disebut katuranggan bedah karang ya, jadi ibaratnya suara burung ini mampu membedah karang ya, membedah batuan karang yang sangat keras ya. Jadi kalau bunyi kur ketekuk itu manggungnya itu sampai jauh sekali ya. Dan kalau kita mengulas dari perkutut bedah karang ini ya, ini memiliki sungsun itu 11 ya. Jadi ada bedah karang yang memiliki susun aja, susun itu kur ketekuk, kukuk. Nah itu susun. Tapi kalau sungsun itu kur ketekuk, keluk. Nah jadi kalau kita mengartikan sungsun sendiri ya, itu kalau di keris pusaka itu ada yang namanya luk ya. Kalau di burung ada namanya liuk atau biasa disebut sungsun. Nah, jadi setiap liuk itu memiliki makna masing-masing ya. Seperti liuk 3 itu ada yang namanya perkutut jangkung ya. Ada lagi liuk 7 perkutut pitulungan. Liuk 11 ya, itu ada yang namanya kemakmuran. Nah, jadi yang di samping saya ini perkutut masuk kategori sungsun 11 atau liuk 11 ya, menandakan kemakmuran dan kejayaan. Itu pamor-pamor dari hitungan liuk ya, atau hitungan sungsun dari anggungan perkutut bedah karang itu sendiri. Apakah hitungan dari sungsun ini bisa dihitung di katuranggan lain? Bisa. Yang satunya itu ada di WGG. Jadi WGG juga sungsun ya. Jadi kur ketekuk kukuk. Nah itu sungsunnya berapa, itu menandakan pamor dari sungsun tersebut ya. Dan yang paling tinggi itu ada sungsun atau liuk 13 ya. 13 itu perkutut sungsun sepuh atau liuk sepuh ya. Itu biasanya burung-burung bulu itu yang memelihara itu tokoh-tokoh masyarakat ya, ataupun tokoh-tokoh spiritual dari kerajaan-kerajaan ya. Karena apa? Perkutut sungsun atau liuk 11 ini menandakan burung sepuh atau burung resi atau burung petapa ya. Itulah kenapa burungnya memiliki liuk sungsun itu 13 ya. Biasanya itu burung sudah usia 2 kali rambahan ya. 1 kali rambahan itu 10 tahun. Jadi kalau 2 kali rambahan itu berarti kurang lebih 20 tahun ya. Itu biasanya baru memiliki sungsun 13. Kalau ini usia kurang lebih 6 tahun ya. Jadi
memang ya kalau bedah karang itu memiliki suara yang sangat dahsyat ya dari segi suara. Jadi pemirsa ya jangan asal-asal membeli ya. Terkadang itu ada oknum-oknum penjual yang tidak bertanggung jawab yang mengatakan bahwa itu bedah karang ya. Kalau bedah karang itu suaranya itu kelar ya. Kelar itu seperti gantar ya. Gantar itu kalau kita mendengar petir ya, petir itu kan gantar ya, gertak, getas gitu ya, getar. Nah itu namanya bedah karang. Tapi kalau bunyinya biasa kur ketekuk, nggak ada gantarnya, nggak ada gamparnya, itu bukan kategori bedah karang gitu ya. Untuk burungnya ya memang ini spesial ya. Dari segi lurik, fisik ini juga istimewa. Ini kepalanya besar ya, burungnya juga ganteng. Ini ya. Untuk lurik ini termasuk istimewa ya. Sebenarnya juga mirip-mirip hampir lurah ya, mirip hampir lurah. Namun ini masuk kategori bedah karang saja ya, bukan lurah. Kalau lurah suaranya nggak seperti ini ya. Lurah juga punya perilakunya sendiri ya. Kalau ini murni masuk kategori bedah karang. Ini burung sudah laku ya. Burung sudah laku, nanti akan kirim ke Bekasi. Jadi untuk pemirsa ya sekali lagi, contoh dari anggungannya ini yaitu ada di depan video tadi ya. Jadi perkutut yang dinamakan bedah karang yaitu suaranya itu gantar ya, gantar atau getas atau gampar ya. Jadi seperti gimana ya, seperti serak-serak gampar ya. Jadi bukan jernih juga bukan irama tapi gampar ya. Itulah yang dinamakan perkutut katuranggan bedah karang. Kalau di ilmu Jawa juga ada dulu itu katuranggan gelap saketi ataupun gelap ngampar ya. Jadi mirip-mirip seperti itu ya. Kalau dulu ilmu gelap ngampar atau gelap saketi bisa menundukkan jadi ya kalau kita membahas tentang perkutut katuranggan bedah karang ya, era dulu ada ilmu yang namanya gelap ngampar atau gelap sakti ya. Itu bisa menundukkan musuh ya, bisa membuat musuh itu langsung dopro ya atau langsung kehilangan kekuatannya. Itu yang dinamakan ilmu gelap ngampar ya atau gelap sakti. Begitu juga dengan perkutut bedah karang ini ya. Ini kalau bunyi diibaratkan bisa membedah karang ya seperti itu tadi. Jadi kalau di hutan itu bunyinya itu sampai jauh sekali ya, bisa membedah hutan ya. Jadi suaranya itu gampar ya. Nanti di akhir video akan saya tunjukkan suaranya lagi. Jadi kor ketekak kor ketekluk. Kalau sebetulnya mulai ya kor ketekluk kluk 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 kluk. Kalau manggung kor ketekluk kor ketekluk. Jadi gampar ya, gampar itu tembus di hati ya. Namanya gampar itu gampar, gantar ya. Contohnya seperti bambu kering dihentakkan di tanah ya. Tar tar. Nah, jadi suara itu gantar ya. Itulah yang dinamakan perkutut katuranggan bedah karang. Untuk ciri mati fisik tidak ada, adanya hanya di indera pendengaran kita ya, yang memiliki anggungan itu gampar. Sekali lagi ya, suara itu gampar atau gantar. Itulah yang dinamakan perkutut katuranggan bedah karang. Nah, mungkin itu saja ya pemirsa ya. Jadi untuk pemirsa yang mau mencari katuranggan bedah karang ya, untuk harga pasti mahal ya. Tidak ada yang namanya katuranggan bedah karang itu murah ya, apalagi Witasono Gustagasti itu sudah kasta tertinggi dari anggungan burung perkutut. Jadi kalau ada pemirsa mencari katuranggan bedah karang dengan harga murah, namun suaranya biasa, itu tidak bisa dikatakan bedah karang ya. Karena bedah karang itu suaranya sekali lagi ya gantar ya. Jadi kalau pemirsa membayangkan ya punya bambu kering hentakan di tanah, nanti kan gantar. Nah itulah perkutut ya atau vokal dari perkutut bedah karang itu sendiri. Mungkin itu saja pemirsa ya pembahasan dari katuranggan bedah karang kita kali ini ya. Juga nanti pemirsa yang mau order ya, yang mencari gacoran atau lokal irama ya atau grocery sisi kios juga bisa langsung saja konsultasikan yang ada di WA di link deskripsi ya. Lokasi saya Blora, siap kirim via bus dan agen KL8 ya, ataupun kirim ke luar pulau seperti Kalimantan bisa ya, nanti via pesawat ya, via agensi pesawat. Sekian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, kagem kita sedaya pecinta perkutut lokal alam se-Nusantara.